untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta pegawai SD Kacor yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan sehingga perkenan hadir bersama saya di tempat ini. Baik Bapak Ibu Guru, adapun skenario kegiatannya yaitu pembukaannya 10 menit. Yang pertama serta doa, yang kedua penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Yang berikut adalah tujuan dari kegiatan ini, lalu ice breaking. Lalu di kegiatan intinya nanti ada penyampaian materi sekaligus diskusikan. Lalu yang berikut adalah penutup. Di kegiatan penutup ini sebentar ada penguatan lagi dari Bapak Kepala Sekolah untuk meluruskan pemahaman kegiatan saya pada hari ini bersama rekan-rekan guru. Yang berikut adalah kegiatan refleksi bersama berkaitan kegiatan kita pada hari ini, dan yang berikut adalah doa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan Maha Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala berkat cintamu yang menyertai perjalanan hidup kami selama ini. Kami puji namamu sepanjang sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi semua, teman-teman. Pertama-tama terima kasih untuk kesediaan kita hadir di kesempatan kali ini. Nah, kegiatan ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan proses pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Ibu Merlin, tetapi ini sudah menjadi sebuah pembiasaan sebenarnya, sebuah pembiasaan untuk melihat atau menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi budaya positif yang dimaksud adalah hal-hal atau kita mencoba melihat nilai-nilai yang perlu kita bangun bersama, nilai-nilai baik yang perlu kita bangun bersama di sekolah. Jadi saya berpikir ini sangat bermanfaat nanti ketika kita semua terlibat. Budaya positif itu bukan hanya keharusan bagi anak sekolah, anak peserta didik kita, tetapi juga mulai dengan diri kita sendiri. Soal bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai untuk menjadi pembiasaan dan keyakinan di sekolah. Oke, untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi. Apapun alurnya kita ikuti dan jadikan ini sebagai pembelajaran kita bersama, sehingga mungkin teman-teman nanti tergerak pada periode berikutnya bisa bergabung dalam program guru penggerak, sehingga dapat melihat bahwa ini yang dimaksudkan dengan proses pendidikan guru penggerak bukan hanya semata-mata untuk mengejar sesuatu, tetapi mendapat sesuatu sebenarnya, mendapat pengetahuan, merasakan pengembangan diri di dalamnya, dan seterusnya bisa berbagi. Untuk itu, dengan mohon izin kita semua dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita mulai kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu agar kita semua mampu memahami budaya positif di sekolah ini. Lalu yang kedua adalah agar kita mampu menerapkan budaya positif ini di sekolahnya kita. Lalu yang berikut adalah ice breaking. Agar kegiatan kita pada hari ini semakin semangat dan biru, hijau, merah, biru, abu-abu, kuning, hijau, biru. Lalu yang berikutnya adalah
kesepakatan kelas atau kesepakatan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, semua peserta wajib berpendapat atau aktif dalam kegiatan. Yang berikut adalah berpendapat jika diberi kesempatan. Lalu konsisten dengan waktu atau disiplin. Berikut adalah saling menguatkan pemahaman. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru. Tambahan. Hak ilmu desain ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Baik, sebelum kita mulai, saya bertanya dulu, apakah Bapak Ibu Guru pernah mendengar kata budaya? Pernah? Oke, kalau selalu kira-kira kata budaya ini seperti apa contohnya? Apa arti dari kata budaya ini maksudnya? Menurut saya, budaya itu berkaitan dengan kebiasaan yang sering kita lakukan, misalnya budaya sopan santun. Baik, terima kasih kepada Ibu Koni, luar biasa sekali bahwa budaya ini sering kita dengarkan setiap hari, bahkan lazim kita gunakan, itu kebiasaan. Ditulis di kertas plano, setelah itu sudah dibaca lalu ditempelkan di papan tulis yang ada di depan kita ini. Jawabannya tadi sudah tulis di kertas planonya. Untuk itu saya minta kesediaan dari Ibu Dini untuk membaca kira-kira apa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita mulai sejak dini. Budaya yang pertama di sini adalah kejujuran, kemudian sopan santun, saling menghargai, lalu budaya yang berdoa, kesopanan, disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan saling membantu. Jadi saya potong karena ada beberapa yang sama. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dini, luar biasa sekali. Itu adalah hal-hal atau nilai-nilai positif yang kita perlu tanamkan kepada anak-anak itu. Nilai-nilai ini disebut nilai kebajikan universal. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang dicapai setiap individu atau yang kita sudah sebut tadi, yaitu 6 dimensi profil Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita mulai sejak dini agar terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana menilai budaya positif ini dapat terwujud? Tentunya mari kita merubah pola pikiran kita atau pandangan kita yang lama. Tentunya di sini adalah untuk tujuannya adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang berikut adalah biasanya disiplin dengan dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu Guru, di sini sebentar salah satu agar terwujudnya budaya positif itu adalah keterkaitan kontrol. Adalah game buka, tutup tangan. Game ini bertujuannya tadi untuk mengetahui tentang teori kontrol yang kita sudah bahas tadi. Bapak Ibu Guru akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kegiatan cobalah buka. Di sini saya mengajak Bapak Ibu Guru berpasangan sambil mengepalkan tangan itu, menganggap bahwa di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Tidak ada hal yang baik Dengan baik, lalu dengan sendiri lalu bisa mencari uang.
alasan apa saya kasih Baik, terima kasih. Ada yang buka tangan tadi? Baik, jadi kenapa ketika orang membujuk saya tadi, kenapa saya ke kanan? Itu sesuai dengan karakter saya. Jadi ketika orang membutuhkan, saya pasti memberi. Artinya ketika saya membuka tangan ini, berarti saya bisa membantu orang. Terima kasih. membuka. Itu alasan yang pertama. Karena begitu banyak rayuan, rujukan, dan itu salah satu dukungan buat saya, menurut saya. Karena memberikan sebuah modal awal, yaitu mobil. Makanya saya terima, biar saya bisa mandiri bekerja. Dengan mobil itu, saya bisa bekerja mencari uang, itu sebagai modal awal. Itu makanya saya buka tangan. Terima kasih. Permainan ini menunjukkan kepada kita bahwa membuka dan menutup tangan ini adalah berasal dari dalam diri kita sendiri, di mana kita mampu atau tidak untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi permainan ini menunjukkan kepada kita agar kita mampu mengontrol diri sendiri. Baik, mari kita tepuk tangan kepada Ibu ini. Luar biasa sekali jawabannya tadi, bahwa saya menyimpulkan di sini jawaban dari nomor 1, kira-kira kenapa membuka kepala tangan dari Pak Val tadi. Dia membuka tangan itu karena ingin berbagi kepada orang lain atau ingin membantu. Lalu yang kedua tadi dari Pak Rumi. Pak Rumi ini tadi dia membuka tangan ini agar dia bisa mandiri atau dapat dukungan dari orang lain. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang atau mengendalikan? Lalu jawabannya Bapak Ibu Guru, entah tangan kita mau dibuka atau mau ditutup, yang mengendali atau mengontrol itu adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Itu intinya. Arti sini Bapak KHD telah menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu Guru, KHD ini dia menyatakan bahwa kita sebagai pendidik di sini adalah sebagai penuntun, bukan sebagai menuntut atau mengontrol. Artinya bagaimana penerapan kita selama ini yang kita lakukan di sekolah ini, kita selalu menuntut anak-anak. Lalu yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita selama ini selalu menganggap anak-anak itu ketika dia melakukan sesuatu yang salah, menurut kita itu salah. Padahal setiap perilaku mereka itu ada tujuan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini mungkin susah dicerna ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini sebenarnya dalam saat keadaan sulit, kita mengalami kesulitan, teman juga mengalami kesulitan. Jadi yang dibutuhkan di praktek teori kontrolnya itu hanya kerjasama atau kesepakatan bersama. Bapak Ibu Guru tadi sudah menjelaskan semuanya, yaitu salah satunya disiplin adalah disiplin. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk menulis lagi di kertas plannya kira-kira apa makna disiplin. Makna disiplin, menurut yang pertama, disiplin maknanya mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua, disiplin itu taat. Dan yang ketiga, disiplin itu tertib diri. Yang keempat, disiplin itu mengontrol perilaku setiap orang. Sama juga yang kelima itu sesuatu yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Itu makna disiplin. Yang enam, siswa harus disiplin datang sekolah, disiplin berpakaian. Yang terakhir makna disiplin kejujuran.
Ini tadi Bapak Ibu Guru telah menjelaskan bahwa disiplin itu adalah aturan. Disiplin itu adalah taat atau tertib. Sama saya juga Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan penggerak ini, saya berpikir bahwa disiplin ini menurut saya adalah berkaitan yang hubungan dengan tata tertib atau aturan sekolah. Ternyata di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Artinya di sini Bapak Ibu Guru bahwa disiplin ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita menanam itu dalam diri kita agar kita bisa menerapkan disiplin ini bukan karena faktor dari luar atau bukan pengaruh dari luar, tetapi atas dasar kemauan diri kita sendiri. Misalnya saya memakai baju seragam sekolah itu karena aturan, yang sebenarnya Bapak Ibu Guru bukan seperti itu. Melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan ataukah ada dorongan yang lain? Pertanyaannya, bagaimana kita berperilaku? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Ya, menurut saya berperilaku itu bukan karena dorongan dari luar, melainkan karena tanggung jawab saya sebagai guru. Itu menurut saya. Setiap perilaku itu memiliki tujuan, maka ada hal-hal yang mempengaruhi dari perilaku kita ini. Di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu di sini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya ambil contoh peserta didik kita saja. Dia datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan di rumah. Misalnya di rumah dia merasa tidak nyaman mungkin atau ada hal lain, maka dia datang ke sekolah. Itu adalah ada faktor eksternal. Yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Artinya dia melakukan sesuatu ini hanya karena ia ingin dipuji tadi. Maka ini disebut sebagai motivasi eksternal. Lalu yang berikut adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal. Artinya dia melakukan sesuatu bukan karena ada paksaan dari orang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena takut hukuman, tetapi dia melakukan sesuatu itu karena dia sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan itu ke dalam dirinya dan itu menjadi tanggung jawabnya. Maka itu merupakan motivasi internal tanpa ada dorongan dari orang lain. Lalu Bapak Ibu Guru, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kesenangan, kebebasan, penguasaan dan kasih sayang. Untuk Apa yang kita lakukan? Jadi menurut saya kita sebagai guru jadi perlu konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan, Agus itu tadi. Lalu kemudian kita kembali melihat 5 kebutuhan dasar tadi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu dari situ kita tanya, selalu setiap hari selalu minta terus. Kita sebagai guru juga punya feeling ya. Jadi kira-kira anak ini kenapa ya? Lalu kemudian kita kembali melihat, mungkin anak ini yang dibutuhkan anak ini adalah kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu kemudian kita kembali menanyakan orang tuanya. Saya panggil Agus ini menyarankan dia supaya dia juga harus membawa bekal seperti teman-temannya, minta kepada orang tua untuk bawa bekal. Baik, pertanyaan pertama tadi, apa yang Anda lakukan
tentunya di sini adalah yang pertama kita mencari tahu dulu mencari tahu dulu ke orang tuanya Agus, supaya nantinya bisa kita lihat berdasarkan kebutuhan dari 5 kebutuhan ini tadi. Kira-kira jika Agus ini misalnya karena dari rumah dia tidak makan, mungkin itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, pakaian, atau rumah. Merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Fungsi kontrol tersebut tadi Bapak Ibu, bagaimanakah Bapak Ibu mengontrol mulai selama ini? Coba kita sharingkan karena ini adalah pertanyaan refleksi. Kira-kira yang kita lakukan selama ini dalam mengontrol mulai itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Mulai dari saya, kalau saya selama ini jujur saja, yang sering saya lakukan itu adalah sebagai penghukum. Dan tahu teman-teman yang lain Penghukum dan membuat merasa bersalah sering. sebagai manajer, karena sebagai manajer di sini adalah bukan sebagai penghukum, sebagai pemantau, tetapi memberikan solusi kepada anak itu. Memberi solusinya bukan dari kita, tetapi dari anak itu sendiri. Bagaimana cara misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kita tanya, kira-kira kamu ini kalau misalnya nanti tidak kerja tugas lagi, apa yang kamu lakukan nanti? Kira-kira seperti apa yang kau inginkan? Jangan tanya kepada diri kita, tetapi tanya kepada diri anak itu sendiri, supaya dia bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Lalu Bapak Ibu, untuk memperkuatkan teori kontrol yang kita sudah bahas tadi, lalu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, ataupun agama, sebagai bentuk aksi nyatanya, yaitu membuat kesepakatan kelas. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menulis kesepakatan kelas, lalu kita membaca, dan nantinya kesepakatan itu harus kita tempelkan dalam kelas masing-masing. Bapak Ibu, saya akan membacakan kesepakatan kelas yang ada di kelas 2. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, menghargai guru dan teman. Dan yang terakhir, tidak merusak buku, meja, bangku, papan tulis, dan fasilitas sekolah lainnya. Tambahan, jangan bolos pada jam sekolah. Setiap jam 12 siang harus berdoa Angelus. Dari saya, mengikuti seluruh kegiatan kalian dengan penuh hati dan tekun. Kemudian selalu sapa, senyum, dan salam. Yang pertama, memakai pakaian atau seragam olahraga sekolah. Yang kedua, mempersiapkan alat peraga atau alat praktik sesuai piket. Yang ketiga, membawa air minum sendiri dari rumah. Yang kelima, mengikuti pelajaran dengan rasa tanggung jawab. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, selalu datang beribadah setiap hari Minggu. Yang ketiga, selalu merasa bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, selalu membaca dan merenungkan kitab suci di sekolah dan di rumah. Yang kelima, selalu menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Di sini saya meminta kita semua tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa sekali, bahwa ini adalah kesepakatan bersama yang kita buat. Nanti kesepakatan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, merubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif. Lalu kalau nantinya sudah buat, kita sampaikan dulu kepada anak-anak sekolah kita, atau bisa juga minta tambahan di mereka. Kira-kira apa tambahan dari kita dari kesepakatan kelas kita bersama. Artinya apa yang kita buat sepakat bersama ini, kita konfirmasi dulu ke anak-anak kita, lalu kita tempel di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu Guru,
pendekatan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu Guru, ini berkaitan dengan setiap perilaku anak. Ketika anak-anak kita di sekolah ini nanti ada berbuat kesalahan, lalu mari kita menyelesaikan masalah itu menggunakan pendekatan restitusi ini. Itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu seperti ini. Kalau ada anak nanti berbuat salah di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita memanggil anak itu dulu, lalu memberikan dia penguatan abang. Nah, kalau yang kita lakukan selama ini, ketika anak berbuat salah, langsung kita disemprot dengan dan kata-kata, misal kamu ini selalu buat salah terus, atau seperti yang sudah disampaikan tadi dalam membuat orang merasa bersalah. Kalau dia misal tidak menjawab dengan jujur, kita menggunakan kata-kata seperti misal, Arsen, nanti ibu tidak akan marah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya kata-kata positif penguatan seperti itu. Jadi bahwa penyampaian saya ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, untuk meluruskan pemahaman kita, saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberi penguatan lebih dalam lagi berkaitan materi yang saya sampaikan ini, agar memantapkan lebih dalam pemahaman ini, baik saya sebagai pribadi dengan teman-teman guru. Kalau kita coba refleksi dengan hal-hal yang kita hadapi di sini, penyelesaian kasus yang kita buat selama ini, mungkin sudah mengarah ke segitiga restitusi ini. Ya, sekali lagi jangan merasa terganggu dengan istilah segitiga restitusi. Kemudian yang paling penting adalah prakteknya. Jadi penanganan bagian dari menstabilkan identitas ini, ya, ajak anak yang bersangkutan itu ke tempat yang nyaman, ya, artinya tidak langsung memberi penghakiman atau apa di depan teman-teman. Terlepas dari bahwa ini belum menjadi pembiasaan, tapi ini yang dianjurkan, ya. Lalu hal lain juga yang penting tadi yang perlu diingatkan lagi soal posisi kontrol kita, mungkin sedapat mungkin sebagai teman dan manajer, ya. Jadi itu saja yang menjadi penekanan dari saya.